Malam, Om Robin. Selamat malam, Pak Robin. Selamat Malam malam semua. teman-teman. Selamat Gimana? Malam malam. semua. Malam, Refleksi. Pak Robin. Ya, silakan ini sudah ada Pak Joshua. Selamat malam, Bapak Ibu, Malam. Saudara. Malam Bapak Ibu. Ya, kita Selamat malam semua. malam ini Malam kita semua. sudah Selamat malam memasuki semua. punta yang kedua ya. Sebelum kita mulai punta yang kedua ini, kita akan berdoa bersama untuk kelancaran konklav. Untuk memimpin doa ini, saya mohon kesediaannya Mbak Santi bisa membantu untuk membacakan doanya, Mbak Santi. Silakan Mbak Santi. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, mari kita siapkan budi dan hati kita, tubuh kita untuk mengawali acara malam hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Apakah bisa diturunkan? Tuhan Allah, Bapa Maha Baik, dalam penyelenggaraanmu yang agung, Engkau membimbing gerejamu melalui para gembala yang Kau pilih. Kami mohon dengan rendah hati, curahkanlah Roh Kudus-Mu dengan limpah kepada para kardinal yang berhimpun dalam konklav. Bersihkan hati mereka dari segala kepentingan duniawi, teguhkan mereka dalam iman dan kasih, dan bimbinglah mereka untuk memilih seorang paus yang sesuai dengan hati-Mu, seorang gembala yang kudus, rendah hati, dan berani, yang mampu memimpin umat-Mu di jalan kebenaran dan damai. Santa Maria, Bunda Gereja, doakanlah kami. Santo Petrus Rasul, doakanlah kami. Semua orang kudus pelindung gereja, doakanlah kami. Amin. Mari kita doakan 3 kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali. Terima kasih Mbak Santi yang sudah memimpin doa pembukaan pada malam hari ini. Saya akan bacakan tata tertib acara ini. Saya harap nanti kita semua bisa sama-sama mengikuti atau menaati tata tertib yang sudah ditetapkan oleh panitia. Minta tolong untuk di-sharing tata tertibnya, ditampilkan. Bu Novia mungkin bisa membantu ya. Ya, tata tertib untuk pungta kedua ini. Yang pertama, kami harap semua peserta untuk mematikan mikrofon, kecuali nanti saat ada kesempatan untuk bicara, untuk tanya jawab. Kemudian yang kedua, kami harap para peserta memaksimalkan fitur chat untuk bertanya atau memberikan komentar. Tapi jika
ingin bertanya, dipersilakan untuk mengangkat tangan dulu dengan menekan simbol angkat tangan ya, jika ingin menyampaikan sesuatu, terutama pada sesi tanya jawab. Kemudian nanti moderator akan mengarahkan jalannya acara, jadi diminta pada peserta untuk dapat bekerja sama mengikuti arahan dari moderator. Yang kelima, kita usahakan menghormati waktu kita semua, jadi kita akan mulai tepat waktu dan juga diusahakan kita selesai tepat waktu. Dan yang terakhir, diharapkan kita dapat menggunakan bahasa yang sopan ketika memberikan tanggapan maupun bertanya. Ya, demikian tata tertib untuk pungta yang kedua ini. Saya harap kita semua bisa mematuhi dengan baik. Di pungta yang pertama kemarin, menyongsong senja yang dibawakan oleh Pak Robin, kita sudah sama-sama belajar dari peristiwa di dua tempat, di Pamplona dan di Loyola. Kalau saya ringkas, ada 5 poin ya. Jadi poin yang pertama itu ketika harapan tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kemudian kita masuk ke fase di mana kita berdamai dengan kondisi tersebut, kondisi yang tidak ideal tersebut, kemudian akhirnya timbul kebiasaan baru. Dan sesudah itu kita diajak untuk mengamati gerak-gerak batin kita. Dan pada akhirnya kita bisa mewujudkan tekad baru gitu. Dan kita juga kemarin eh, diajak untuk berefleksi ya. Mungkin saya tak tolong pertanyaan refleksinya bisa ditampilkan. Dan kita juga diajak Pak Robin untuk menulis autobiografi spiritual dengan tabel yang sangat sederhana. Dan kita bisa lihat bersama di WAG kita, WAG sharing itu sudah buah pesiaran kemarin ini sudah ada banyak rekan yang sharing refleksinya di situ, dan itu sangat memperkaya dari pungta yang pertama kemarin. Bu Novia mungkin bisa dibantu sedikit untuk menampilkan pertanyaan refleksinya. Bentar, saya belum nyiapin kalau yang pertanyaan Oh, kalau gitu refleksi. nggak apa-apa. Kalau gitu kita langsung aja ya. Kita Bentar. masuk ke pungta yang kedua. Tapi sebelum masuk pungta yang kedua, kita akan mulai dulu dengan litani mendengarkan. Mohon untuk dapat ditampilkan. Kita doakan litani mendengarkan. Mari kita sama-sama berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kasih, teman dalam perjalanan, suara di tengah malam. Di sini kami berkumpul untuk mendengarkan. Bukalah telinga serta seluruh diri kami, agar kami dapat hadir mendengarkan saudara kami dan menikmati anugerah percakapan rohani. Berilah kami kemurahan hati untuk mendengarkan dengan penuh keterbukaan. Dengarkanlah kami. Dengarkanlah kami. Kebijaksanaan untuk memahami apa yang kami dengar. Dengarkanlah Dengarkanlah. kami. Kekuatan untuk siap diubah oleh apa yang dibagikan. Dengarkanlah kami. Pendengaran yang tidak menghakimi. Dengarkanlah kami. Dan keingintahuan seorang anak. Dengarkanlah kami. Tambahkanlah dalam diri kami kedamaian untuk mengampuni dan diampuni.
dengarkanlah Kami kami. sikap hormat atas anugerah maupun kehilangan. Dengarkanlah kami. Minta tolong diturunkan. Sikap penerima yang membuat kami rela membagikan kegagalan. Dengarkanlah kami. Kebijaksanaan sehingga kami tahu kapan harus diam. Dengarkanlah kami. Penyerahan yang menyimpan keheningan setelah perkataan sebagai harta. Dengarkan. Dengarkanlah kami. Tumbuhkanlah dalam diri kami kebebasan untuk membiarkan misteri tetap sebagai misteri. Dengarkan. Dengarkanlah kami. Kegembiraan untuk merayakan penemuan baru. Dengarkan. Dengarkanlah kami. Kesiapan untuk tertawa ketika kesempatan untuk itu tiba. Dengarkanlah kami. Rahmat untuk mendengarkan dengan cinta yang rendah hati. Dengarkan. Dengarkanlah kami. Kekaguman untuk mendengarkan Engkau berbicara dalam diri kami. puji Puji syukur syukur kepadamu. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, untuk pemanasan ya, sebelum kita masuk punta yang kedua, saya mau mengajak rekan-rekan, nanti silahkan bisa open mic untuk berbagi hasil refleksi mereka. Kita percakapan rohani. Kita Hasil percakapan refleksi. rohani kelompok kecil dulu, Pak Joshua. Oh, maaf ya. Kita akan masuk ke percakapan rohani yang nanti akan dibagi dalam beberapa kelompok kecil. Saya persilakan untuk panitia dapat membaginya dalam kelompok-kelompok kecil. Waktunya dari jam 19 sampai sampai jam 19.30 ya. Kira-kira. Tadi aku room berapa ya? Ruang 9, Bu Mari. Oke, terima kasih. Sorry. Ya. Room 9. Join. Yes. Ci Vero, Saya join kemana ya, Ci? tadi harusnya masuk ke sebentar. Hah? Bentar, Tadi bentar. aku masuk ke satu. Ruang Ternyata 3, sudah. tapi tak pindah aja ya. Soalnya ada yang Ah. belum ada hasilnya. Oke. Sebentar ya. Ya, Soalnya ini ada nggak ngasihin nomor di depannya, aku bingung. tadi aku masuk ke satu sudah ada hasilnya, jadi aku keluar. Heeh. Tak pindah sebentar. Ini ada yang tak pindah dulu. Bentar ya.
Ibu Birgita bisa join di ruang 8. Oke. Mas M. Lindra. Mas M. Lindra bisa join di ruang 5. Tadi di ruang berapa ya, Cik Vero? Kok di sini nggak ada ya? Aku barusan masuk sih. Saya, Periksa terus. bentar. Ya. Eh, Udah di sini aja ya. Ruang 3, Nov. bentar. Oh iya, tak pindah ya. Mm-mm. Bentar, ruang 3. 13. Pindah ke ruang 13, Cik. Berlima jadinya, ya. Tanggung soalnya jumlahnya. Mas Michael Indra,
ruang utama. Iya, belum selesai. Iya, memang seru sekali percakapannya ya. Jadi tadi juga tempat kami hampir nggak selesai juga. Masih ada yang mau disampaikan, tapi waktu sudah membatasi gitu. Iya, sama, Nah, Pak. sebelum kita masuk ke materi utama Pungta 2, saya persilahkan satu atau dua peserta yang mewakili kelompoknya untuk menyampaikan hasil refleksinya tadi. Silahkan. Siapa yang bersedia mewakili kelompoknya? Kalau nggak ada, saya tunjuk soalnya nih. Boleh saya, Nah, Arif. silakan. Ya. Saya ingin sharingkan yang kita terima dari teman-teman. Tadi 4 orang, cuma yang 1 orang masih di kereta, jadi hanya bisa 3 orang. Walaupun belum selesai, sama kita ingin menyampaikan yang pertama adalah ketiganya sudah mengalami cannonball itu sebelum masanya. Termasuk saya juga sebelum masanya gitu. Saya tercerabut dari kerusuhan di Maluku balik Jogja gitu, mulai dari nol. Pak Aurel kita juga sama gitu ya. Jadi kemudian memulai hal yang baru di Jogja, mulai lagi dari nol. Teman yang lain tadi mulai baru di Jakarta, mulai dari nol. Dari proses itu lebih dari 15 tahun kita ternyata masih dalam penyelenggaraan Tuhan, bahkan diberikan lebih, bahkan bisa menyelesaikan anak-anak untuk menghantarkan mereka kepada keluarga yang dibangun. Kami merasa bahwa dengan latihan rohani ini kita semakin mendekat dengan Allah, semakin mengalami proses unitiva, dan tadi pagi kita merasakan betul bahwa pada saat misa pagi Tuhan Yesus memeluk saya, menunjukkan salibnya yang begitu terang dan mengatakan aku tetap menyertai engkau sepanjang kehidupanmu. Itu yang perasaan yang paling indah sampai tadi pagi. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Arief untuk sharing refleksinya. Berikutnya saya berikan kesempatan satu peserta lagi untuk men-sharingkan hasil refleksinya sebelum nanti kita masuk ke materi Pungta 2. Apakah ada yang bersedia? Mungkin dari kelompok saya kalau gitu, saya minta tolong Ibu Liz bisa menyampaikan hasil refleksinya. Iya, baik. Saya mewakili kelompok kami. Di kelompok kami hampir semuanya mengalami pamplona yang lumayan dahsyat ketika mimpi tidak sesuai kenyataan, ketika situasi yang dihadapi, rencana-rencana yang terjadi runtuh berantakan dan mengalami keterasingan, bahkan merasa gagal, merasa berantakan, merasa banyak luka batin yang terjadi. Tetapi dari proses percakapan kami tadi, kami semua ternyata menemukan sebuah situasi bahwa di balik semua peristiwa-peristiwa tadi itu, Tuhan itu memang sudah punya rencana buat kita yang kita belum tahu. Dan dalam tuntunan rahmat Tuhan, kami di kelompok tadi berbagi bahwa kami dituntun untuk menerima semua situasi tidak enak itu dengan rasa syukur dan menjadi semacam kekuatan untuk memurnikan semangat cinta kami kepada Tuhan dan menata kembali hidup secara perlahan, melanjutkan hidup dengan lebih baik. Jadi bagaimana situasi pengalaman sakit Pamplona itu kemudian juga menjadi semacam istilahnya daya dorong untuk lebih dekat dengan Tuhan. Itu peristiwa-peristiwa yang dialami oleh saya, Om Jos, Bu Nani maupun Pak Agus.
Barangkali itu Om Jos, thank you. Matur nuwun Bu Lis, sangat indah sekali sharing dari dua rekan kita ini memperkaya refleksi kita, dan kita akan masuk ke Pungta 2. Pungta 2 ini akan dibawakan oleh Diakon Septian Marhinanto SJ yang saat ini sedang menjalankan masa diakonat di Paroki Bloki ya, Gereja Santa Perawan Maria di Jakarta. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan kepada Diakon Septian. Terima kasih Pak Joshua atas waktunya. Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman terkasih. Saya juga mau ucapkan terima kasih kepada Mas Robin dan teman-teman panitia karena saya diizinkan untuk boleh ikut berbagi di Kaminarkon Inigo ini gitu. Ini sudah tahun keempat ya atau kelima kalau tidak salah. Jadi saya juga terus mengikuti kegiatan ini dan kegiatan yang sangat baik dan menarik begitu. Karena ini jadi salah satu cara dan sarana bagi kita ya untuk berefleksi, merenungkan pengalaman hidup kita lewat hidupnya Ignatius begitu. Di momen kali ini saya ingin berbagi di Pungta kedua dengan tema I Love You First. Saya izin untuk share screen sebentar. Apakah sudah terlihat dan apakah gambarnya terpotong? Saya nggak tahu nih di layar Bapak Ibu teman-teman. Masih, sudah kelihatan. Sudah kelihatan ya, karena Sudah oke. kayaknya indah ya. Oke, sebentar. Ya, jadi di Pungta kedua kali ini kita akan belajar dari kisah hidup Ignatius Loyola, terutama dalam momen hidup Ignatius di Montserrat dan di Manresa. Nah, untuk kutipan kitab suci yang mungkin cocok dan bisa kita jadi bahan renungan ya. Untuk Pungta kedua kali ini saya ambil dari 1 Yohanes bab 4 dan ayat 19. Kita mengasihi karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, dan ini adalah ayat yang juga memang sangat cocok dan sungguh menjadi pengalaman Ignatius ketika dirinya berada di Manresa. Nanti akan saya sharingkan lebih jauh lagi. Dan kita perlu sadar juga bahwa kasih Allah itu adalah sumber dan alasan kita dapat mengasihi diri sendiri, orang lain, dan Allah sendiri. Dan untuk Pungta kali ini kita akan mohon rahmat agar Tuhan bisa memberikan kita rahmat untuk sungguh menyadari bahwa Engkau, Tuhan sendiri, telah lebih dahulu mengasihi kita, bahkan sebelum kita mampu untuk memilih Tuhan atau mencintai Tuhan juga. Ya, jadi di Pungta kemarin oleh Mas Robin, oleh Pak Robin sudah dibagikan pengalaman Ignatius di Pamplona dan di Loyola. Dan kali ini kita akan berpindah ke sebuah tempat kecil di Aranzazu. Ini adalah tempat perziarahan yang sangat terkenal juga di Spanyol, masih bagian dari daerah Bas saat itu, dan tempat ini dikelola oleh Fransiskan dan baru 50 tahun berdiri sejak Ignatius berada di tempat itu. Dan itu sangat kecil, jadi 500 tahun lalu itu baru didirikan 50 tahun setelah Ignatius di sana. Dan sekarang sudah menjadi tempat yang sangat besar gitu ya, dengan banyak arsitektur khas Bask. Sedikit disclaimer, atau saya mau sharing sedikit gitu ya, karena memang biasanya ketika kita merenungkan kisah Ignatius itu langsung loncat ke Montserrat atau Manresa. Jadi ketika saya melihat-lihat lagi begitu ya biografi Ignatius, apa yang menjadi kekhasan begitu ya hidup Ignatius di Aranzazu. Karena bahkan kalau kita melihat patung-patung begitu ya, patung-patung Ignatius yang sangat terkenal itu kan momen Ignatius menyerahkan pedang gitu ya di Bunda Maria di Montserrat. Dan bahkan itu menjadi patung besar di kampus saya dulu di Ateneo de Manila University.
Jadi saya sempat mau mikir-mikir, apakah Aransasu dan Montserrat itu adalah tempat yang sama? Dan syukur kepada saya juga belajar lagi gitu tentang ini gitu, bahwa ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari kisah hidup Ignatius di Aransasu ini. Jadi Bapak Ibu juga sudah menonton begitu ya film Ignacio de Loyola, dan ketika Ignatius memutuskan untuk berziarah sebelum Ignatius sampai di Montserrat dan akhirnya tinggal cukup lama di Manresa, Ignatius singgah sementara di Aransasu ini dan tinggal 1 malam berada di depan patung Maria di Aransasu ini dan berdoa semalaman di sana. Dan di Aransasu inilah Ignatius merasakan pengalaman spiritual juga ya, bahwa dia merasa bahwa Tuhan sungguh menyertai, menemani, dan juga menguatkan dalam proses perziarahannya yang ia mulai setelah meninggalkan Loyola. Dan ini adalah menjadi salah satu tempat di mana Ignatius singgah untuk berdoa di depan Bunda Maria, hingga akhir nanti juga dia berdoa lagi di Montserrat, dan juga nanti akhir di Roma ia akan juga berdoa lagi di depan patung Maria. Jadi memang Maria menjadi devosi kepada Maria merupakan devosi yang sungguh kuat dalam hidup Ignatius. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi ya, bahwa ia menghabiskan malam dalam doa di Montserrat di Aransasu sebelum melanjutkan perjalanan ke Montserrat. Dan ini menjadi titik yang penting juga gitu ya, bahwa sebelum ia sungguh mau menyerahkan pedang sebagai simbolnya untuk meninggalkan hidup duniawinya di Montserrat, bagi saya pengalaman di Aransasu itu juga menjadi titik di mana ia akhirnya mau menyerahkan hidupnya ya melalui simbol itu di Montserrat nantinya. Itu. Dan ini menjadi bagian dari pertobatan hidupnya ya, bahwa Montserrat ini Aransasu ini menjadi salah satu bagian penting dalam hidupnya, karena meskipun hanya semalam berdoa di sana, tapi ia merasakan seperti yang tadi disebutkan ya, bahwa hidupnya merasa dikuatkan dan Tuhan sungguh menyertai hidupnya, bahwa merasakan kekuatan spiritual di sana, dan itu akan menjadi bekal juga ketika ia nanti di Manresa untuk menemukan sungguh pengalaman iman ya, pencerahan itu. Dan kita juga bisa belajar di sini bahwa di pengalaman semalaman ini di Aransasu kita bisa rasakan bahwa Ignatius itu kan hidupnya sungguh berbalik begitu ya, setelah pengalaman Cannonball Moment di Pamplona, lalu pengalaman pemulihan pasca sakitnya di Loyola, dan dia akhirnya mau berziarah ya ke Yerusalem gitu ya, awalnya itu ya. Dan mungkin ada pengalaman masa lalu yang ia renungkan lagi di Aransasu ini. Lalu juga ia merenungkan apa saja sih keputusan atau pilihan yang tidak sempat ia lakukan. Lalu keputusan apa yang nyatanya berhasil ia lakukan sebagai Ignatius muda saat itu ya, Inigo ya. Dan di momen ini juga ia pun juga mulai belajar untuk berserah sepenuhnya pada Allah lewat perantaraan Bunda Maria. Dan yang menurut saya juga sangat penting, dan saya sungguh melihat ini pengalaman penting juga untuk Ignatius adalah ia merasakan kekuatan spiritual dan merasakan bahwa Tuhan menuntun perziarahan yang baru ia mulai ini. Lalu setelah dari Aransasu ini ia ke Montserrat menyerahkan pedang dan menjadi simbol ia untuk menyerahkan dirinya sepenuhnya, dan Ignatius ini akhirnya tiba di Manresa. Di Manresa ini sebentar. Ignatius tinggal cukup lama di sini, dan seperti yang Bapak Ibu teman-teman juga telah lihat gitu ya dalam film Inigo, Ignacio de Loyola, di Manresa ini ia mengalami momen yang sungguh penting ya, pencerahan, momen pengalaman iman yang
yang sangat besar gitu, dan ia pun juga mulai menulis buku latihan rohani di sini gitu, yang akhirnya menjadi buku pegangan kita untuk latihan rohani 30 hari. Nah, apa sih pengalaman iman yang penting yang bisa kita catat dan renungkan juga gitu? Mungkin saya bacakan supaya lebih jelas ya. Di Manresa, Ignatius menyadari bahwa Allah mengasihi dia terlebih dahulu, bukan sebaliknya. Dan pengalaman ini membentuk dasar kerohanian Ignatius, serta latihan rohani yang kemudian ia susun dan kita lakukan juga sampai saat ini ya, panduan ya ini. Ia mengalami Allah sebagai guru yang sabar, mendidiknya melalui berbagai pengalaman, termasuk pengalaman penghiburan rohani dan kesepian rohani, konsolasi atau desolasi, dan mengajarkan bahwa kasih Allah adalah inisiatif pertama yang membuka jalan bagi pertobatan dan pelayanan. Jadi mungkin Bapak Ibu juga sudah mulai rasakan kenapa sih pungta kita yang kedua ini disebut I love you first. Dan disinilah alasannya bahwa kita sungguh belajar ya, dan mungkin kita bisa berkaca dari pengalaman Ignatius bahwa di Manresa ini ia mengalami pengalaman yang sungguh mendalam, pengalaman indah, pengalaman iman di mana ia rasakan Tuhan yang mencintai dirinya pertama kali, bukan dirinya dia sendiri yang mencintai Tuhan pertama kali. Dan ini memang menjadi dasar iman kita ya dalam studi teologi gitu ya, bahwa wahyu itu merupakan, atau revelation dari Tuhan itu, wahyu dari Tuhan itu merupakan bentuk bagaimana Tuhan sendirilah yang mau memberikan diri gitu ya ke kita, dan Tuhan sendiri yang mau mencintai kita dulu, dan oleh karena itu kita diciptakan. Dan ini menjadi pijakan kita juga nantinya untuk menjalani latihan rohani ya, dan Camino con Inigo ini juga ya, berziarah ini. Jadi kita belajar tentang pengalaman dicintai dan bersyukur bahwa Tuhan sungguh mencintai kita. I love you first. Kita bisa membayangkan bahwa Tuhan yang mengatakan itu kepada kita, pada diri kita masing-masing. Seberapa rapuh diri kita, seberapa kotor, seberapa berdosa diri kita, tapi kita percaya gitu. Kita patut percaya bahwa Tuhan sungguh mencintai kita pertama kali gitu. Bahkan sebelum kita membayangkan gitu. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengarkan itu ya, dalam salah satu kutipan di Perjanjian Lama, bahwa sebelum kita menyadari gitu bahwa sebelum kita dilahirkan, Tuhan sudah sungguh merajut kita begitu ya. Dan dari situ Ignatius pun juga belajar gitu. Sebenarnya apa sih yang Tuhan kehendaki dalam hidup setelah ia merasakan Tuhan mencintai dirinya. Dan ini pun menjadi pengalaman spiritual bagi Ignatius yang mengantarkan ia mengalami perasaan yang sungguh dekat dengan Tuhan ya, terkoneksi dengan Tuhan. Dan pengalaman di Manresa ini saya juga sudah jelaskan bahwa Ignatius ini menulis latihan rohani, dan ia sungguh berdoa selama berbulan-bulan, dan kita perlu belajar juga bahwa pentingnya doa dan refleksi dalam hidup kita. Karena tanpa doa dan refleksi kita tidak bisa terkoneksi dan tidak bisa merasakan kasih Tuhan itu gitu. Nah, untuk panduan refleksi dari dua momen ini ya, di Aran Sansu dan di Manresa, saya ingin membagikan beberapa pertanyaan. Untuk yang pertama ini refleksi umum untuk Bapak Ibu ya, dan lebih general begitu. Setelah kita belajar dari pengalaman Ignatius di Aran Sansu dan di Manresa ini. Yang pertama, dalam perjalanan hidup yang panjang, kapan Bapak Ibu, teman-teman sungguh merasakan Allah yang lebih dahulu mengasihi, bahkan di tengah kegagalan atau penyesalan. Lalu poin yang kedua, pertanyaan kedua, peristiwa atau keputusan apa di masa lalu yang kini Anda syukuri sebagai bagian dari kasih dan penyelenggaraan Allah atau ilahi.
Yang ketiga, dalam masa senja ini, hal apa yang ingin Anda serahkan sepenuhnya kepada Tuhan? Lalu yang terakhir, bagaimana pengalaman dicintai Allah lebih dahulu menolong Anda untuk berdamai dengan masa lalu dan menatap masa depan dengan harapan. Ah, mungkin saya bisa mengkoneksikan juga ya apa yang Bapak Ibu sudah lakukan ya. Pak Robin 2 hari lalu meminta para peserta Bapak Ibu untuk membuat sejarah hidup itu ya. Dan itu kan sudah ada momen-momen penting. Mungkin itu bisa menjadi saran yang baik ya untuk Bapak Ibu lihat lagi dan merenungkan dan mulai menjawab refleksi ini begitu. Lalu untuk pertanyaan orang muda atau yang lebih muda, generasi muda, yang pertama, apa pengalaman spiritual yang membuatmu merasa dekat dengan Tuhan akhir-akhir ini? Lalu yang kedua, dalam doa dan refleksi, apa yang kamu rasakan sebagai undangan Tuhan untuk hidupmu saat ini? Karena ini pengalaman berziarah dalam Kaminarkon Inigo ini bagi saya menjadi momen berahmat juga ya untuk orang muda di tengah kesibukan kerja, studi, atau kegiatan lainnya. Di dalam pengalaman doa dan refleksi ini, apa yang teman-teman rasakan? Lalu yang ketiga, adakah keputusan atau tindakan yang kamu sesali saat ini? Bagaimana kamu ingin memperbaikinya atau berdamai dengannya? Dan yang terakhir, bagaimana kamu ingin menanggapi kasih Allah yang lebih dahulu, baik dalam konteks relasi, konteks studi, maupun pelayanan. Sedikit catatan juga ya, saya mau berikan pertanyaan cukup lumayan ya. Ada untuk umum dan muda ada 4 gitu. Pesan saya bukan banyaknya, tapi dalamnya begitu. Jadi dalam nanti doa Bapak Ibu, teman-teman, mungkin bisa melihat lagi ya. Sebenarnya pertanyaan mana yang sungguh Bapak Ibu ingin dalami begitu. Karena bagi saya ini bukan ujian gitu ya, semua harus dijawab gitu. Tapi mana lewat gerak batin gitu. Sungguh Bapak Ibu bisa mau jawab gitu. Itu lalu untuk lokakarya langkah kedua dalam meniti senja, konteksnya dalam pengampunan, mengampuni, dan diampuni. Untuk panduannya, pertama, Bapak Ibu, teman-teman diminta untuk menulis daftar 3 orang yang perlu Anda maafkan. Yang kedua, menulis daftar 3 orang yang darinya Anda perlu mendapat pengampunan. Dan yang ketiga, menulis 3 hal atau peristiwa terkait dengan diri sendiri yang perlu mereka maafkan. Lalu dalam refleksi itu, Bapak Ibu dan teman-teman bisa menjawab ini juga pertanyaan. Mengapa nama dan wajah itu muncul? Mengapa peristiwa itu muncul dan apakah ada dorongan untuk melakukan sesuatu? Tuliskan refleksi Anda dalam buku jurnal pribadi dan bagikan singkat dalam percakapan rohani, satu pengalaman atau perasaan yang kuat serta dorongan-dorongan yang muncul. Demikian pungta dari saya, semoga bisa membantu Bapak Ibu, teman-teman dalam menjalani perziarahan kali ini, dan nanti akan saya bagikan juga kepada panitia agar Bapak Ibu bisa melihat lagi begitu ya bahan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Diakon Septian untuk pemaparan pungtanya. Nanti dari panitia akan membantu untuk sharing 3 hal ya. Tadi yang pertama tadi refleksi umum, yang tadi untuk semua orang gitu ya. Kemudian juga refleksi untuk orang muda. Kemudian nanti juga yang terakhir akan dibagikan mengenai materi tadi yang mengampuni dan diampuni ya, yang kita diminta untuk menulis daftar nama 3 orang yang perlu dimaafkan dan seterusnya ya. Nah itu 3 hal ini, jadi refleksi umum, refleksi muda, dan juga untuk lokakarya tadi, itu menjadi bahan untuk kita refleksikan dan nanti kita akan sharingkan di
Pungta berikutnya. Nah, kita sudah sampai di ujung dari pertemuan malam hari ini, tapi kita akan tutup dulu dengan doa masa senja. Foto dulu, Oh Mas. ya, kok saya selalu lupa kalau foto ya. Biasanya yang ingat foto memang ibu-ibu ya. Bapak-bapak ini kurang suka foto gitu. Maaf, kita berfoto bersama dulu. Mohon kesediaannya untuk Bapak Ibu, rekan semua untuk open cam ya, supaya kita bisa Ya. foto. Ada 2 halaman ya. Saya mulai halaman pertama. Oke, sudah kebuka semua. 1, 2, 3. Halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih sudah semua. Makasih. Ini memang foto ini memang menjadi budaya baru ya. Gitu. Kalau dulu saya kecil ingatnya kalau sebelum makan itu disuruh berdoa dulu gitu ya. Sekarang kan sebelum makan foto dulu gitu. Sama seperti kita nih eh, mau menutup acara sebelum doa harus foto dulu gitu ya. Nah, kita akan tutup dengan doa masa senja. Ini saya mohon kesediaan salah satu peserta untuk membacakan doanya. Mungkin bisa minta tolong Pak Arif untuk memimpin kita dengan doa. Nanti akan ditanyakan oleh panitia doanya. Pak Arif, apakah bersedia? Ya, mari. Baik. Tertutup yang di atasnya, oke. Mari kita berdoa untuk menutup acara ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Masa senja. Tuhan, sudah tiba masa senjaku. Kekuatanku perlahan meredup, bagaikan cahaya matahari yang meruyup. Masa depan yang dahulu kubayangkan ternyata tinggal hari-hari yang harus kulewatkan. Dan hari-hariku tidak lagi sekaya seperti dulu. Sekarang hari-hari itu seakan hanya berjalan dari jam ke jam, menit ke menit, dan detik ke detik. Berikan kepadaku rasa syukur ya Tuhan, karena sekarang aku tidak perlu membuktikan lagi siapa diriku. Tiada lagi yang memaksaku memasang rencana-rencana besar bagiku. Engkau bahkan mengajak aku menerima, ternyata tak mungkinlah aku menyelesaikannya semuanya. Dan membuka mata batinku pada akhirnya tidak mungkin pula jika hidup ini harus selesai dalam keseluruhannya. Dan aku harus bahagia dengan hidupku yang tidak mungkin selesai dengan semuanya. Pada masa senja ini aku tahu kebahagiaan ternyata boleh aku rasakan dalam langkah-langkah kecilku, di mana aku hanya bisa membuat hal-hal yang kecil pula. Aku memuji syukur kepadamu Tuhan, karena baru sekarang aku dapat diperbolehkan untuk tidak tergesa-gesa dalam hidup. Bahkan kau selalu mengajakku beristirahat, dan setiap kali berhenti untuk mengambil napas bila tenagaku memang sudah tidak kuat. Tuhan, terima kasih kau memperkenankan aku tetap gembira dan bahagia, bahkan bila aku tidak bisa lagi membuat apa-apa pada masa senjaku ini. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Santa Bunda Maria Allah Bunda Allah, dan kami doakanlah yang kami berdosa yang ini berdosa ini sekarang sekarang dan pada di waktu waktu kami kami mati. mati. Amin. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Arif yang sudah menutup Pungta ini dengan doa. Saya mengingatkan kembali teman-teman untuk dapat berbagi refleksi di WAG kita ya tentang buah persiaran. Refleksinya bisa, sharingnya bisa berupa teks, singkat, hasil refleksi, ataupun bila ada foto, gambar, lukisan, ataupun musik, puisi maupun bentuk karya lain sendiri, silahkan untuk dapat disaringkan di WAG kita ya, karena itu akan sangat memperkaya pertemuan kita. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Diakon Septian yang sudah menyampaikan materi Pungta 2. Nanti kami peserta akan mengerjakan refleksi dan lokakaryanya, dan nanti kita akan sama-sama sharing di pertemuan berikutnya. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu dan rekan semua yang sudah berpartisipasi aktif, terutama pada saat pertangkapan rohani tadi. Kita akhiri pertemuan malam hari ini. Terima kasih, berkah dalam. Terima kasih, berkenalan. Terima kasih. Terima kasih. Pak Yuswa, Terima kasih. kasih